Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asik, Ibu Pembelajar Indonesia. Apa kabarnya nih? Insya Allah baik-baik aja semuanya ya teman-teman. Nah, gimana cuaca di kota teman-teman? Di Depok sendiri tadi pagi cerah, siang cerah, kemudian sekarang sore mulai redup-redup, mulai mendung, mulai ada petir-petir gitu ya. Mudah-mudahan petir tidak menghalangi talk asik kita pada sore hari ini ya teman-teman. Oke, sebelum mulai saya cek sound dulu dong. Suara saya terdengar jelas teman-teman? Oke. Wow, sudah banyak yang bergabung nih. Suara saya terdengar jelas ya? Insya Allah ya, terdengar jelas. Oke teman-teman, seperti biasa, setiap Jumat sore kita ada di Talk Asik, obrolan paling asik dari perempuan oleh perempuan dan untuk perempuan. Karena jadi ibu, diasikin aja. Oke teman-teman, nah hari ini tuh spesial banget ya, kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu spesial banget, requestan teman-teman nih. Nah, siapa dia? Nah, oke, nanti saya akan kenalkan. Tapi sebelum itu, saya mau mengucapkan selamat Hari Ayah. Terima kasih Ayah sudah mau mengambil peran dalam kehidupan anak-anak. Oke. Nah, ngomong-ngomongin Hari Ayah nih teman-teman. Kadang kan kita sebagai perempuan, kita membutuhkan 4 time ya. Ada me time, ada couple time, ada family time, dan ada social time. Nah, kadang nih dalam menyatukan time-time tadi, kita kan butuh support system ya, karena kita tidak bisa sendirian. Dan dalam rumah tangga juga harus berjalan seiring dong, antara suami dan istri, antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak gitu ya. Nah, siapa sih support system terasik gitu ya? Siapa sih support terasik kita gitu kah? Apakah ayah atau ibu menjadi support terasik dalam menjalani peran-peran kita gitu kan? Dalam menjalani kehidupan kita, dalam mengarungi bahtera rumah tangga kita, dalam pengasuhan anak gitu ya. Memang peran ayah itu sedikit tapi penting gitu ya. Kalau ibu kan hampir kompleks ya peran ibu gitu dibutuhkan. Nah sekarang gimana sih peran ayah dan ibu ini bisa sejalan, bisa balance, dan akhirnya anak mendapatkan dua sosok yang memang berperan dalam kehidupannya, itu sosok ayah dan sosok ibu. Dan siapakah supporter asik? Nah, nanti kita akan bahas ya sama bintang tamu kita pada sore hari ini. Tapi sebelum saya panggil bintang tamu kita, saya sapa-sapa dulu siapa yang sudah hadir. Ada Uma Pedia. Iya Uma, pakai ungu-ungu nih, lagi matching banget ya kan. Ada Gria Acita, oke. Ada siapa lagi ya? Wah, kata Mak Riris hujan deras. Iya betul Mak, di sini juga sudah mulai hujan deras. Oke, ada Leli Nursalima, selamat datang Mbak Leli. Ada The Gifted, selamat datang. Oke ya. Tanpa lama-lama, saya panggil saja bintang tamu saya pada sore hari ini. Bintang tamu kita pada sore hari ini adalah Teh Rima. Beliau dari Gria Acita. Alhamdulillah, Teteh sudah hadir. Halo, halo, halo. Oh, Masya Allah. Di sini petir, Teh. Petir di sini juga hujan sama nih. Oh, sama. Berarti merata ya, Teh. Teteh sehat, Teh? Alhamdulillah, sehat. Ini lagi di luar nih, mendengarkan suara hujan rintik-rintik. Wes. Ya. Jadi romantis. Iya, benar di hari ayah ya, Teh. Ya, Oke, betul. kehadiran Teteh di sini adalah request dari para sobat asik yang sebelumnya kita pernah live juga ya, Teh ya. Mereka pada request Teteh lagi dong, gitu katanya Teh. Iya, untuk menuntaskan rindu kita semua pada Teteh, maka khusus pada hari ayah ini kita mengundang Teteh di sini untuk berbagi, gitu Teh ceritanya. Siap, boleh. Nah, nih
kan hari ini hari ayah ya Teh, spesial banget nih. Terus kemarin juga kan waktu saya hubungi Teteh, saya tanya Teh ini kita mau ngobrolin tentang support terasik gitu ya, tentang ayah yang mensupport ibu. Kemudian Teteh bilang, wah terbalik tuh gitu kan, bukannya ayah yang support ibu, tapi ibu adalah support bagi ayah. Wah, gimana nih Teh kira-kira nih Teh? Sebenarnya sih apa sih kalau ayam kan telur dulu apa ayam dulu gitu ya. Kalau ini sebenarnya Ini beda nih. Ini juga, ini bukan tentang telur dan ayam ini. Kita bicara tentang fitrah ini. Sesuatu yang memang sudah ada dari sananya ya. Maksudnya sesuatu yang fitrah, yang secara naluri sudah Allah berikan kepada kita sebagai manusia, dan itu tidak bisa dirubah. Itu nggak boleh. Kayak gender itu kan tidak boleh dirubah. Laki perempuan cuma ada dua, dan itu sudah pasti dan sudah jelas. Sama begitupun perannya itu cuma ada dua gitu, peran maskulinitas dan peran femininitas. Itu dua ini sudah tidak boleh ditukar-tukar, tidak boleh terbalik dan tidak boleh tertukar. Karena kalau terbalik atau tertukar, itulah yang kemudian nantinya menyebabkan maraknya adanya LGBT dan segala macam itu, karena fitrah yang tertukar ini. Ibu yang lebih disiplin daripada ayah misalnya gitu ya, ibu yang lebih galak dibandingkan ayahnya gitu, ayahnya justru yang lemah lembut, ayahnya yang lebih disayangi anaknya karena ayahnya apa ya, biasanya kan gitu ya, oh ibunya itu galak banget gitu, garang banget, jadi kalau dimarahin nanti sama ibunya larinya ke ayah, terus ayahnya nanti kasih mainan gitu, beliin jajan, ya biasanya kayak gitu ya yang terjadi tuh, rata-rata tuh kayak gitu. Nah ini contoh dari fitrah yang terbalik sebetulnya. Nggak boleh, ini yang begini tuh sebetulnya nggak boleh gitu. Karena sebetulnya fitrah yang sesungguhnya itu sebaliknya. Ayah itu yang raja tega, ayahlah yang menjadi pusat kedisiplinan gitu ya, tegaknya aturan, pusat bernalar gitu, itu ayah. Nanti kalau misalnya sudah ditegakkan tuh aturannya sama ayah, didisiplinkan sama ayah, anaknya merasa lelah, bolehlah datang sama ibu, dipeluk-peluk oleh ibunya. Itu ya, harusnya itu kayak gitu, ibunya yang meluk, ibunya yang memberikan kasih sayang, sambil diusap-usap sambil bilang, nah ayah kamu itu benar, nah ayah kamu itu tepat gitu. Jadi ya ayo lakukan lagi, ayo semangat lagi. Nah harusnya itu supportnya seperti itu Mbak gitu. Jadi kita sebagai perempuan itu memang kita punya kedudukan masing-masing ya pada akhirnya. Jadi kalau yang namanya kesetaraan gender dalam Islam itu bukan artinya bahwa dua-duanya duduk di kursi yang sama, tidak gitu, duduk di garis yang sama, tidak. Tapi justru kesetaraan gender di dalam Islam itu adalah bahwa masing-masing memiliki perannya sendiri, punya posisinya masing-masing, punya posnya sendiri-sendiri. Ibu ada posnya, ayah ada posnya, jangan rebutan gitu loh. Ini punya posnya masing-masing, ayolah duduk di posnya masing-masing. Agar apa? Agar kehidupan itu berjalan dengan seimbang, berjalannya tepat gitu. Kalau udah pada saling rebutan, ya itulah akhirnya kenapa tuh sekarang tuh marak banget LGBT segala macem gitu kan, perempuan yang merasa disakiti dan terjebak di tubuh laki-laki dan sebagainya lah ya, begitu itu karena adanya kebingungan gender ya, kebingungan gender yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, kayak gitu sih sebenarnya Mbak. Kita mau mulai bahas dari mana tuh? Jadi nyelonong duluan itu tadi. Ya, sebab kita membahas tentang fitrah itu kompleks ya Teh ya, apalagi fitrah ke ayah, fitrah ibu itu kompleks banget. Nah, ini Teh ada kasus begini Teh, kita nih ada sebagai perempuan kadang kita tuh suka lost control gitu ya Teh, kalau ngomong gitu kan Teh, karena terus kemudian punya suami misalnya yang orangnya memang kalem gitu dan nggak biasa bukan bentak ya, suaranya nggak biasa keras gitu. Jadi kalau misalnya ngomelin, ya udah ikutin aja ibunya misalnya gitu Teh, itu boleh nggak sih kayak gitu? Apa memang kalau marah itu harus keluar kencang gitu Teh? Sebetulnya gini ya Mbak ya, sebetulnya gini, pertama memang sebetulnya awalnya itu harus diluruskan dulu antara ayah dan ibunya, harus saling meluruskan dulu, karena ya memang kita sadari karena saat ini ya perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini banyak yang membuat jadi terjadinya penyimpangan seperti itu. Banyak laki-laki yang tidak maskulin
dan banyak perempuan yang justru maskulin banget gitu dan tidak feminim gitu. Biasanya yang terjadi nih salah satunya adalah karena misalnya didikan orang tua, lingkungan gitu ya, dan segala macam gitu. Perempuan itu kenapa kok sekarang jadi lebih maskulin dari laki-laki misalnya ya, contohnya karena bisa jadi itu akibat dari tuntutan pekerjaan, profesionalitas dan segala macam gitu ya. Kemudian juga yaitu laki-laki itu sebetulnya simpel orangnya, Mbak. Laki-laki itu adalah makhluk yang simpel dan praktis. Jadi bagi laki-laki, laki-laki itu orangnya nggak mau ribet, nggak mau pusing, nggak mau susah gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada ibu yang merasa, nah ini kadang-kadang nih yang terjadi ya, ibu itu merasa aku itu ikut parenting dong, aku itu ikut komunitas ini, aku tuh udah keren, ilmuku itu udah banyak banget, aku tuh tahu banget ilmu mendidik anak, aku tuh tahu banget caranya ngedidik anak begini. Ayah, mana pernah ikutan gitu, ayah tuh gak tahu apa-apa, ayah itu gak pernah ikutan parenting. Jadi terserah aku dong, aku yang tahu loh ayah itu gak tahu apa-apa, ayah diem aja. Harusnya begini, ngedidik anak itu begini, kata si ibu gitu ya. Karena dia merasa dia sudah tahu itu tadi. Dan kemudian apa yang terjadi pada ayah? Karena tadi saya bilang ayah itu orangnya praktis, ketika dia melihat ibunya tahu, ya sudah kalau begitu silahkan ibu lanjutkan. Akhirnya, pos yang tadinya harusnya dididiki oleh ayah, itu sudah diberikan pada ibu. Pos mendidik anak itu harusnya kan tanggung jawab ayah. Diberikanlah kepada ibu. Silahkan ibu lanjutkan, kata ayah. Karena ayah merasa, aku kan ngapain, ya sudah, udah ada istriku, ya sudah, aku melakukan yang lain aja lagi. Aku nyari duit aja udah capek gitu. Aku kerja aja udah capek. Silahkan lanjutkan. Akhirnya begitu yang terjadi. Itu kenapa tadi. Dan ibu, kenapa kok ibunya bisa keluar meledak-meledak itu tadi gitu ya. Sampai sebetulnya itu juga sesuatu yang harus diperbaiki. Ibu, kenapa ibu itu gampang meledak? Kenapa ibu itu gampang gitu ya? Petirnya menyambar-nyambar. Salah satunya adalah karena banyak hal yang membuat tersebut gitu ya. Tapi salah satu penyebabnya adalah karena rutinitas, kelelahan, dan beban. Coba kalau ibunya lebih bahagia, coba kalau ibunya me time-nya cukup misalnya gitu ya. Coba ibunya kalau banyak yang tadi Mbak bilang di awal 4 time-nya itu terpenuhi dengan cukup. Apakah masih meledak-meledak seperti itu? Sepertinya tidak, karena sudah cukup gitu ya. Waktu untuk berkomunikasinya cukup gitu, untuk memberdayakan diri cukup gitu ya. Waktu untuk berbicaranya cukup, berkomunikasi mendapatkan kasih sayang juga sudah cukup. Dia tidak akan meledak-meledak seperti itu kalau nggak penting banget gitu ya. Lalu kenapa itu terjadi? Itu tadi karena kurangnya peran si ayah ini tadi. Kenapa ayah kurang berperan tadi? Ya tadi ngerasa ibunya udah ngambil semua haknya dia gitu. Ibunya udah mengambil semua posisinya dia gitu loh. Padahal kalau misalnya kita mau lihat dari Al-Qur'an, kita mengambil contoh dari Al-Qur'an ya. Karena kita sebagai seorang muslim, otomatis tuntunan kita kan Al-Qur'an dan hadis. Kalau misalnya kita baca Al-Qur'an, coba baca. Mana yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Qur'an? Peran ayah atau peran ibu? Ada nggak ibu yang disebutkan dalam? Ada ya, Maryam misalnya. Tapi lebih banyak ayah di sana yang disebutkan. Di sana ada satu surat yang khusus menceritakan seorang ayah, padahal beliau bukan nabi, beliau bukan beliau hanya seorang ayah gitu ya. Surat apa ya? Surat Luqman ya. Luqman itu kan bukan nabi, tapi ada suratnya khusus loh. Ya, kenapa? Karena beliau itu seorang ayah yang contoh yang baik gitu ya, seorang contoh ayah yang baik. Hanya karena menjadi ayah yang baik. Ada Luqman. Ada siapa lagi contoh ayah yang baik? Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Di situ dijelaskan bagaimana kerennya Nabi Ibrahim mendidik Ismail yang begitu jauh ya. Tapi sama-sama bisa jadi nabi gitu. Begitu taat sama ayahnya gitu. Mendidik istrinya yang kalau menurut kita sekarang jauh-jauhan gitu kok bisa ya gitu. Tapi istrinya yang bisa membangun peradaban kan di Mekah ya.
itu apa namanya bersama bayi Ismail itu kan itu kerennya ayah itu ada Nabi Ibrahim, ada Ismail di sana, kemudian ada juga cerita tentang Ishak ya. Nah, ada cerita tentang Yakub gitu ya. Ayahnya Yusuf itu juga kan bercerita tentang sosok ayah gitu. Di situ tuh lebih banyak ayah loh yang disebut dalam Al-Quran dibandingkan ibu. Ada perbandingannya ya. Nanti tapi saya lupa detail. Mohon maaf, saya tuh agak kurang menghafal detail tuh. Lebih banyak ayah yang disebutkan dibandingkan ibunya. Kenapa? Karena memang tugas dan tanggung jawab pendidikan dalam Islam itu tidak turun kepada bunda, tapi turun kepada ayah. Kelak di akhirat yang akan ditanyakan tentang anak-anaknya itu bukan bunda, tapi ayah duluan. Ayah yang ditanya tentang anak-anaknya. Anak-anak kamu bagaimana? Kamu mendidik anak-anak kamu seperti apa dan sebagainya dan sebagainya. Lalu peran bunda di mana? Jadi kalau tadi Mbak bilang misalnya ibu itu kompleks banget, sebenarnya tidak. Ibu itu justru lebih simpel. Tanggung jawabnya itu justru lebih rendah. Ibu itu tidak sesulit yang dibayangkan kalau kita melihat dalam rujukan agama kita ya. Ibu itu justru sangat simpel sekali. Justru tanggung jawab yang besar itu di pundak siapa? Di pundak sang ayah. Sayangnya sedikit yang paham tentang hal ini. Akhirnya ibu merasa, oh sibuk, pusing. Padahal enggak. Ibu itu simpel sekali dan mudah sekali. Semua tanggung jawab pendidikan itu ada di tangan ayah. Pendidikan, perkembangan ya, termasuk sandang, pangan, papan dan segala macam itu ada di tangan ayah. Bukan di tangan ibu. Lalu bagaimana dengan peran ibu sendiri? Nah, ini saya bongkar dulu tentang ibu ya. Mungkin ada yang ngerasa, kok gitu banget sih? Enggak lah, aku nggak terima dan segala macam. Masih banyak yang ngerasa, aku nggak mau seperti itu gitu ya. Nah, kita akan bongkar dulu bagaimana sih sebetulnya posisi seorang istri dan posisi ibu di dalam Al-Quran. Perannya istri itu seperti apa sih? Nah, ini kita mau lihat dulu. Mungkin ada yang merasa, perempuan kok harus gini banget ya gitu. Mungkin merasa jiwa-jiwanya, aku perempuan yang hebat dan segala macam, meronta-ronta gitu ya. Merasa tidak terima. Nah, kita akan lihat dulu bagaimana sih sebetulnya posisi perempuan di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Sebetulnya Islam itu adalah agama yang sangat memuliakan perempuan. Perempuan itu begitu dijaga dari sejak kelahirannya sampai kematiannya. Keberadaan perempuan ini begitu dijaga di dalam Al-Quran. Ini dibuktikan dengan bahwa dalam Islam perempuan itu adalah seorang sesosok makhluk yang memang selalu dilindungi seumur hidupnya. Jadi perempuan itu akan selalu memiliki pelindung seumur hidupnya. Coba bayangin. Kerennya perempuan gitu ya. Perempuan itu akan selalu dilindungi seumur hidupnya. Ketika kelahirannya, perempuan itu akan memiliki wali. Walinya siapa? Ayahnya. Ayah ya, kita punya wali itu. Kita punya ayah yang wali itu siapa? Wali itu adalah orang yang akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada kita. Baik dari sandang, pangan, papan, perkembangan, segala macam. Itu akan bertanggung jawab termasuk di akhirat nanti loh Mbak. Jangan bayangin nih, termasuk mempertanggungjawabkan kita di akhirat. Bayangin tuh, kerennya perempuan. Akan selalu ada orang yang bertanggung jawab terhadap kita seumur hidup kita. Jadi seumur hidup kita itu akan selalu ada yang mempertanggungjawabkan gerak-gerik kita gitu loh. Yang ditanyain di akhirat itu akan ada gitu ya, itu ayah. Ini sampai kapan? Sampai menikah. Sampai menikah. Jadi ketika pernikahan terjadi di dalam Islam itu bukan ikatan antara calon suami dan calon istri, bukan. Bukan ikatan antara dua mempelai. Tidak. Di dalam Islam yang namanya pernikahan itu adalah pergantian tanggung jawab antara ayah pada calon suami. Ini aku adalah wali, kata si ayah ya. Akulah yang melindungi putriku gitu ya, sepenuh hatiku, sepenuh jiwaku. Pertanggungjawaban ini akan aku serahkan kepada kamu, wahai lelaki gitu ya. Dan engkaulah sekarang yang akan bertanggung jawab melindungi putriku saat ini. Jadi wali kita. Jadi suami itu adalah walinya perempuan. Walinya kita gitu. Dialah yang akan mempertanggungjawabkan kita, baik sandang, pangan, papan dan segala macam secara keduniawian, termasuk dalam hal keakhiratan gitu ya.
Kak, jadi kalau misalnya kita nggak pakai jilbab gitu, atau kita misalnya berbuat salah, itu yang ditanya duluan suami kita loh, hati-hati loh. Gitu. Jadi selama kita memiliki suami, bahwa kita itu akan ada yang mempertanggungjawabkan gitu. Segala gerak-gerik kita itu akan dipertanggungjawabkan sama suami kita. Gitu. Itu kan enaknya perempuan. Seandainya nanti bercerai misalnya, atau suaminya sudah tidak ada, bagaimana ini? Nanti tidak berhenti di sini, ini akan lari, perwalian ini akan kembali kepada ayahnya. Kalau ayahnya misalnya tidak ada, maka akan ke pamannya dan segala macam itu ya, runtutannya kita sudah tahu ya, paman dan segala macam, adiknya dan segala macam, kakaknya ya. Kalau misalnya tidak ada, maka akan jatuh kepada anak laki-laki. Jadi kalau misalnya sudah sepuh gitu ya, nenek-nenek sudah sepuh, maka yang akan menjadi walinya adalah anak laki-lakinya. Kok punya anak laki-laki 5 ya, anak ditanggung oleh kelima anak laki-lakinya itulah gitu kan, gitulah ya. Jadi sebetulnya perempuan itu seumur hidupnya akan menjadi wali. Kalau tidak ada seorang pun di sana, maka dalam Al-Quran itu disebutkan yang akan bertanggungjawabkan perempuan itu adalah negara, sampai negara itu hubungannya. Jadi perempuan itu enak sekali sebetulnya, termasuk dalam hal rumah tangga ya. Enggak. Jadi kayak sebenarnya kita ya perempuan itu enak banget, kayak tadi saya bilang tentang masalah parenting, tentang masalah mendidik anak. Tadi saya katakan ya, tanggung jawab mendidik anak itu ada di tangan suami loh, bukan tangan kita loh. Lalu peran kita apa? Peran kita nanti adalah sebagai pelaksana, pelaksana harian, PJ harian. Nah itu, jadi yang membuat kurikulum, yang menunjukkan arahnya mau kemana, ini harusnya seperti anak-anak mau didik seperti apa, kan setiap keluarga unik ya. Ada keluarga yang misalnya lebih condong kepada sports misalnya ya, pada olahraga. Ada keluarga yang lebih condong, oh enggak, agamanya aja gitu ya kan. Ada yang lebih condong ke anu, ada yang lebih akademik dan segala macam. Itu yang menentukan suami. Walaupun atas dasar diskusi memang ya, tapi tetap yang menentukan nantinya adalah suami. Istri perannya seperti apa? Istri itu yang melakukan aktivitas hariannya, gitu, yang sehari-hari gitu, mendidiknya sehari-hari, terus mempraktekannya sehari-hari, itu istri. Nanti kalau misalnya istri mengalami kesulitan, misalnya katakan, aduh ini anak susah sekali di ini loh ya, ini kok buahnya misalnya, misalnya, oh ini aduh teguh banget pendiriannya gitu, nih anak susah sekali ini mendengar kata ibunya. Lalu apa yang terjadi? Maka si istri akan mengembalikan mengembalikan tanggung jawab ini kepada suaminya. Ayah, aku sudah berusaha ya. Ini Ananda sudah aku didik seperti ini. Akan tetapi ternyata Ananda begini. Dan aku sudah. Wow, Teh Rima nampaknya nge-freeze nih teman-teman. Oke, sambil nunggu Teh Rima sinyalnya stabil, teman-teman boleh banget ya tulis di komen apa yang mau ditanyakan atau apa yang mau di-sharingkan pada sore hari ini ya, karena membahas peran ayah, peran ibu itu memang kompleks banget ya. Lanjut Teh. Lanjut. Ya tadi nge-freeze. Tadi sebentar itu. Nah, itu akan kembali kepada ayah ya, yang pendidikan nalar, bahwa misalnya anak-anak itu harus bernalar, harus bertanggung jawab, kemudian belajar kayak pendidikan akhir balik misalnya, kan anak-anak itu harus belajar hidup pada realita, pada kenyataan gitu ya, tidak hanya terkungkung dalam gedung-gedung sekolah yang tinggi, tapi betul-betul hidup dalam kenyataan sehari-hari gitu, tidak dijauhkan, tapi bukan dibungkus sehingga dia jadi terlindungi, tapi diberikan imunitas sehingga dia nanti kuat. Mendidik itu begitu, diberikan imunitas agar dia kuat, diberikan penyadaran agar dia sadar dan mau melakukannya, bukan dengan cara dilindungi agar dia tidak tahu. Enggak, itu tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin yang seperti itu. Nah begitu, jadi kita kembalikan lagi kepada fitrah pendidikan itu tadi, termasuk kalau kita menyangka ya saat ini yang namanya kemampuan mendidik, kemampuan parenting dan segala macam itu kayaknya di ibu deh gitu kan. Orang-orang menyangkanya seperti itu ya, kita selama ini menyangka kayak itu. Kenapa di ibu? Lah ibunya kok yang ikut kajian, ibunya yang ikut workshop, ibunya yang baca buku gitu. Ayah itu dikit banget deh yang ikut begitu-begituan kayaknya gitu kan. Jadi kayaknya fitrah pendidikan turun di ibu. Ternyata itu keliru.
Itu keliru. Karena di dalam Al-Quran sudah dicontohkan tadi ya, sebetulnya yang namanya suami dan istri, ayah dan ibu, calon ayah dan ibu, ketika si ibu itu sudah mengandung, sudah hamil, ya, maka akan turun yang namanya fitrah parenting itu tadi, fitrah mendidik ya, fitrah keayahan dan fitrah kebundaan. Fitrah keayahan dan kebundaan ini diberikan kepada semua manusia yang memang sudah memiliki buah hati. Itu secara fitrah itu bisa, nggak usah ikut parenting sebenarnya. Orang tua, nenek kakek kita zaman dulu nggak pernah ada parenting ya. Tapi keren-keren kan mendidik anaknya kan, hebat-hebat kan. Ingat nggak nenek kakek kita dulu? Anaknya ada yang 10, ya nggak sih? Ada yang 10, ada yang 9, ada yang 8, namanya banyak-banyak anaknya itu. Tapi keren-keren kan? Hebat-hebat kan? Dan nggak pernah mereka itu teriak, aku butuh me time, mana ada? Nggak ada aja nenek-nenek kakek gitu zaman dulu. Padahal masak-masak sendiri, beresin rumah sendiri, nyuci baju segunung-gunung sendiri, ya kan? Tapi mereka nggak pernah teriak, aku pengen me time gitu. Mereka bisa melakukan ini sendiri. Iya, apa namanya? Dan dulu kan nggak kayak sekarang ya. Kalau ada air tinggal pencet gitu kan. Kalau dulu kan harus nimba gitu. Harus semua. Oh gitu. Iya betul. Semua dilakukan manual gitu kan. Ya, tapi dari situ anak-anak itu kan dilatih mandiri ya Mbak ya. Jadi begitu anaknya misalnya ada 9, kakaknya sudah mulai besar, kakaknya ditanggung jawab adik-adiknya, ya kan? Setiap anak itu punya tanggung jawab masing-masing. Ada yang bagian ngambil air, ada yang bagian bersihin rumah. Semua anak itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Semua anaknya diberdayakan pada akhirnya. Sehingga anak-anak itu tumbuh dengan kedewasaan. Coba kita lihat, kita bandingkan. Di zaman-zaman, katakanlah di tahun-tahun 40, 60-an ya. Yang disebut pemuda di zaman itu usia berapa? Tahu nggak Sumpah Pemuda? Masih ingat Sumpah Pemuda? Itu yang ngikutin para pemuda itu usia berapa? Rata-rata ya, para pemuda. Iya, para pemuda yang mengikuti Sumpah Pemuda itu adalah para pemuda yang usianya belasan tahun. Kalau kita sekarang kalau ngomong pemuda 20-an gitu ya, 20 ke atas gitu ya, udah kuliah gitu ya. Anak belasan tahun taunya apa? Main FF, main apalah, ML apa-apa gitu. Aduh gitu. Nggak ngerti apa-apa gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi di zaman dulu tidak, kenapa? Karena memang mendidiknya dengan kedewasaan. Itu sebetulnya. Jadi sebetulnya fitrah pendidikan itulah turun kepada semua orang yang memang sudah memiliki anak-anak. Dan fitrah pendidikan itu lebih besar turun porsinya kepada ayah dibandingkan kepada ibu. Percaya atau enggak? Ya, percaya atau enggak? Ayo. Kalau nggak percaya, maka soalnya udah mulai teh gitu. Tapi memang teh untuk memulai, menyadarkan ya, menyadarkan betul. Ya, tolong dong anakku gini. Itu sulit teh. Dan itu butuh sebetulnya gitu. Iya, cara kita untuk mengembalikan ayah kepada posisinya ya. Kan tadi posisi parenting katakan ya. Dan di dalam rumah tangga itu kan posisinya masing-masing ya. Ada posisi imam, posisi apa. Salah satunya adalah posisi parenting. Ini sebetulnya harusnya posnya dijaga oleh ayah. Nah, juga sama ibu posnya. Terus bagaimana caranya mengembalikan ayah agar pos ini kembali dijaga oleh ayah? Ibunya turun lah. Ibunya harus pergi dari situ. Kalau ibunya nggak mau pergi dari pos itu, ya ayah gimana mau balik kok di situ ada orangnya? Kata ayah, ngapain saya ke situ? Katanya gitu kan. Sudah diambil sama ibu, udah aja. Jadi terus gimana caranya? Ibu turun, ibu mundur. Ibu mundur perlahan gitu ya. Kemudian kita dorong suami kita untuk kembali ke sana. Bagaimana caranya? Dengan bertanya, Bu. Jadi salah satu peran suami di dalam keluarga adalah tempat bertanya. Suami itu adalah orang yang praktis, saya katakan sekali lagi, laki-laki adalah orang yang praktis. Dan mereka itu bukan kayak kita perempuan, yang apa yang ada di pikiran terus kita keluarin. Nerocos, laki-laki itu tidak. Laki-laki itu orang yang kalau tidak dibutuhkan ya tidak dikeluarkan. Kalau nggak ditanya ya saya nggak ngomong gitu. Jadi bagaimana?
sebagai perempuan kita harus banyak bertanya. Kita kan pintar ngomong nih gitu. Banyaklah bertanya sama ayah. Ayah, walaupun kita sudah tahu ya, walaupun dalam hal ini misalnya kita sudah tahu dari ilmu parenting, Bapak A, Ustadz B gitu ya, kita udah tahu banyak, banyak tanya aja. Banyak tanya, banyak minta pendapat, karena memang posisinya memang seperti itu. Posisi kita sebagai maula dan suami kita sebagai wali, maka yang harus dilakukan adalah seperti itu. Istri itu harus banyak bertanya pada suaminya. Coba deh banyak tanya. Kaget kita itu pasti dengernya gitu. Kok tahu gitu, loh kok ngerti gitu. Ya karena itu fitrah pendidikan itu sebetulnya ada di dalam diri suami. Jadi banyak tanya aja. Jadi kalau misalnya mau memutuskan sesuatu, jangan memutuskan sesuatu tanpa bertanya kepada ayah, terutama dalam hal mendidik anak ya. Misalnya, aduh si anak kita itu kayaknya harusnya di sekolah anu karena keren dan segala macam. Tanya dulu deh sama ayah, boleh nggak ayah kalau gini kayaknya gini, menurut ayah gimana, cocok nggak? Kata ayah, bagusan ini gini, tapi anak kita kan begini, gimana gitu. Ya kita tanya dan sambil terus sambil terus diberikan pertimbangan, sambil diajak berdiskusi dan segala macam gitu. Itu sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk mengembalikan lagi ayah kepada posisinya. Agar ketika itu kemudian ayah merasa, ya aku memang di sini posisiku, bahwa yang namanya mendidik anak adalah tanggung jawabku gitu ya. Fitrah pendidikan itu memang turun kepada sang ayah, agar kembali lagi itu kepercayaan dirinya sebagai pendidik gitu, sebagai pendidik anak-anak. Nanti kita bagaimana? Kita mah tahu menjalankan aja. Kata ayah A B C D, oke. Boleh kita ngasih saran, boleh. Ngasih saran tuh boleh, ngasih masukan boleh, tapi jangan ngeyel gitu. Menurutku begitu. Kata Ustadz ini harus karena parenting yang paling tepat itu ya, mendidik anak-anak yang paling tepat itu khas. Setiap keluarga itu punya cara mendidik yang khas, yang berbeda satu sama lain, unik pastinya, dan itu akan disesuaikan dengan keluarganya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mencontoh A, B, C, D, ya ini harus begini, kata si B harus begini, enggak bisa 100%. Itu akan unik setiap keluarga. Jadi sekali lagi, jadi kan ayah itu mau kembali lagi ke posisinya sebagai pendidik utama. Kita akan jadi supporter asiknya itu nanti, yang ngerecokin gitu ya, yang banyak nanya, yang nyerewetin gitu dan segala macam. Itulah nanti peran kita sebagai ibu itu ada di sana. Oke, berarti memang ya teh, kita nih perempuan memang benar-benar jadi supporter ya kan. Namanya supporter tuh ya harus banyak tanya, harus banyak berisik, istilahnya nyampurin aja biar semangat gitu ya teh ya. Oke, nah teh, ini kan sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih ya. Sekarang kan saya juga pernah dengar tuh teh tentang Indonesia Darurat Ayah gitu ya. Mungkin ini udah isu yang lama ya teh ya, dan bukan banget, betul ya. Dan saya merasakan itu karena kebetulan ayah meninggal sejak usia 9 tahun gitu. Jadi memang fatherless di situ, dan biasanya memang kalau single fighter gitu ya, ditinggal oleh suaminya, biasanya dia lebih maco gitu, lebih maskulin gitu ya. Saya dididik oleh ibu yang seperti itu gitu. Nah, kemudian bagaimana sih ini porsi ayah gitu ya teh. Porsi ayah dalam pengasuhan itu sebenarnya seperti apa gitu. Kalau tadi kan saya tadi kan di usia 9 tahun gitu, kehilangan cinta pertama katanya gitu ya. Kalau perempuan ada ayah adalah cinta pertama. Sebenarnya porsinya ayah dalam pendidikan anak tuh seberapa sih teh? Porsinya itu paling gede, Mbak. Jadi kalau mau bilang porsinya segimana, porsinya itu justru yang paling besar itu ada di ayah. Perannya itu ada di. Oleh karena itu, seandainya misalnya ayah tidak berada di dalam kota yang sama, atau misalnya ayahnya berangkat pagi pulang sore, yang jarang bertemu dengan ibu gitu ya. Terus bagaimana nih peran kita sebagai ibu untuk menghadirkan ayah di rumah? Tugas kita adalah selalu menghadirkan ayah di rumah, walaupun ada ataupun tiada sang ayah. Kita ingat cerita Siti Hajar ya, sama Ismail yang ditinggal di kota Mekah. Dulu belum jadi kota, itu gurun pasir ya kan, di gurun pasir, kemudian ditinggalkan berpuluh-puluh kilometer jauhnya oleh Nabi Ibrahim. Tapi bagaimana Nabi Ismail itu begitu tunduk sama ayahnya, begitu lekat
kepada ayahnya, ingatannya itu kepada ayahnya. Betul nggak? Sampai begitu mau kurban itu, kejadian kurban itu kita tahu banget ya. Begitu tunduk ya, begitu manut gitu, nurut gitu. Coba kalau keadaan sekarang, nggak akan mungkin seperti itu. Padahal dulu belum ada handphone loh ya, belum ada HP itu, belum ada WA gitu. Terus bagaimana caranya? Jadi selalu hadirkan sosok ayah di dalam keluarga, seharian keluarga. Jadi walaupun ayah nggak ada, sering diucapkan. Ayah itu, misalnya kita lagi makan nih, ayo nak, pada makan ngumpul gitu. Oh enggak, ayah itu kalau makan ya dek ya, kalau ayah itu makan tidak pernah mengecap. Misalnya nih untuk ngasih contoh ke anaknya, ayah kamu itu ya kalau makan itu selalu cuci tangan dulu yang bersih loh. Ayah itu nggak pernah lupa loh baca Bismillah loh gitu misalnya itu. Jadi menghadirkan sosok ayah di dalam keseharian misalnya. Terus apalagi ya, iya dalam adab-adab keseharian misalnya, dalam tanggung jawab itu selalu dimunculkan, sering disebutkan ayah lagi. Itu satu ya, kita menghadirkan ayah, sosok ayah. Misalnya anaknya minta uang nih, misalnya Bu minta uang jajan, minta ke ayah sana, loh kan ayahnya nggak ada itu. Ayah sudah nyakuin uang tuh di saku kemejanya yang digantung sama ibu. Itu uang itu memang ayah siapkan untuk uang jajan kamu. Itu salah satu cara untuk kayak simple ya, kayak kita cuma ngegantung ke meja ayah terus kasih uang aja di kemejanya gitu. Itu kan kayak apa sih gitu, kayak gitu. Tapi itu salah satu menghadirkan sosok ayah. Bahwa oh iya, ternyata yang mencari uang itu ayah, yang mendapatkan uang itu ayah. Aku kalau minta itu ya sama ayah. Misalnya itu. Kemudian sering kalau sekarang sih gampang video call, telepon segala macam ya, berikan waktu-waktu khusus anak bersama ayah, itu penting banget gitu. Jadi waktu khusus, waktu spesial ya, ayah bersama anak itu harus ada. Misalnya contohnya pada saat mengantar sekolah aja, misalnya. Sebetulnya cukup itu untuk mengantar sekolah aja, itu akan menjadi waktu spesial loh bagi seorang anak gitu. Itu akan jadi kenangan khusus bagi mereka ketika mereka sudah dewasa gitu. Dan itu ada waktu jeda ya, jadi waktu jeda mereka untuk berbicara, ngobrol, santai gitu. Cuman berdua tanpa ada kita di sana gitu. Itu adalah saat-saat untuk menghadirkan sosok ayah di sana. Fatherless country ini kenapa? Seperti karena tadi pendidikan awalnya yang salah, keluarga yang mendidik ayahnya ini yang keliru. Salah satunya itu kita selalu berpikir bahwa ayah itu cuman kartu ATM berjalan gitu. Itu yang salah gitu. Selama ini kita memikirkannya bahwa yang namanya laki-laki itu kartu ATM berjalan, kalau minta duit ya ke ayah, kalau yang lainnya ke ibu gitu. Itu tuh yang salah ya. Itu malah yang seperti itu tuh. Terus bagaimana caranya? Itu sudah rusak, itu sudah salah. Kita tidak mungkin mengembalikan lagi sesuatu yang sudah rusak, yang sudah salah. Kita tidak mungkin mengembalikan lagi waktu yang sudah rusak, biarkan saja rusak. Tapi kita perbaiki di masa yang akan datang. Perbaikannya dari kapan? Dari kita, saat ini, sekarang. Dari keluarga kita, dari lingkaran terkecil kita. Perbaikinya dari apa? Ayo ajak suami kita, rangkul suami kita agar dia kembali kepada posnya masing-masing. Agar dia kembali lagi maskulinitasnya ya, kejantanannya sebagai laki-laki itu agar keluar lagi gitu. Agar dia mampu memimpin keluarga kita dengan baik. Bukan cuma jadi sekedar mesin ATM. Bayangkan kalau suami-suami kita itu hanya sekedar mesin ATM. Seandainya, auzubillah min dzalik ya, tapi ini seandainya ternyata mesin ATM-nya macet karena suatu hal, apa yang akan terjadi? Respeknya turun semuanya. Betul nggak? Respeknya turun. Respeknya turun. Tidak bisa lagi memberikan uang gitu kan? Ya sudah, respeknya turun semuanya. Tapi kan suami itu lebih daripada itu posisinya. Bukan cuma kartu ATM doang. Sehingga ketika misalnya terjadi sesuatu dengan masalah finansial, misalnya COVID dan segala macam gitu, respeknya tidak berubah. Itu yang harus kita jaga. Respek anak-anak tidak berubah, respek istri tidak berubah hanya karena masalah keuangan. Walaupun itu memang pengaruh besar kalau buat istri ya, tapi kalau buat anak-anak jangan sampai gitu. Kalau buat istri mah ya itu bicaranya lain. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak itu tidak boleh. Itu respeknya terhadap ayah itu berubah hanya karena masalah itu. Iya itu betul. Masalahnya Mbak. Jadi, kadang kita nggak ada. Jadi yang lalu yang masalah orang tua kita tuh susah lah ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita perbaiki yang sekarang aja deh gitu. Jangan sampai kebingungan gender ini berlanjut.
Jadi kembalikan si ayah, ayo ayah duduk lagi di sini, setir lagi, ambil lagi jadi sopir lagi gitu, ambil lagi kemudi, ayo kemudikan keluarga kita. Aku mundur ke belakang. Tapi suami itu nggak akan pernah kembali kepada posisinya sebagai pengemudi kalau kita tidak pernah mau mundur ke belakang. Kita sebagai perempuan itu harus ikhlas, harus ridho. Karena tidak mungkin ada leader kalau tanpa ada follower. Jadi kita sebagai perempuan itu harus ikhlas dulu jadi follower dong gitu. Kita itu fitrahnya perempuan itu ya jadi follower. Tapi yang namanya leader itu tidak mungkin jadi leader yang baik kalau followernya nggak baik. Followernya itu harus, dan banyak leader yang keren itu karena followernya yang keren sebetulnya. Jadi kita harus ikhlas dulu, ikhlas ridho dulu, menjadi follower di belakang, menjadi supporter sang ayah, membantu sang ayah gitu ya, mengembalikan ayah lagi kepada fitrahnya sebagai laki-laki, perannya sebagai kepala keluarga gitu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi mudah-mudahan yang fatherless itu nanti 10 tahun yang akan datang hilang gitu ya. Dengan apa? Dengan kita didik dengan baik, anak-anak dengan baik, anak-anak tuh tahu jati dirinya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara fitrah seksualitas, kalau kita ngomongin fitrah seksualitas, itu jangan ngomongnya kemana-mana ya. Kalau kita ngomongin fitrah seksualitas, sebetulnya kita sedang berbicara tentang peran gender. Bagaimana peran sebagai laki-laki itu akan berubah jadi peran sebagai ayah. Bagaimana peran sebagai perempuan itu akan menjadi peran sebagai bunda. Sebenarnya itu. Bukan ngomongin yang lain-lain. Fitrah seksualitas itu bukan itu. Iya bener. Aduh, Teteh ini bakal banyak yang kangen minta request Teteh lagi nih kayaknya ya. Aduh, si Teteh mah kalau ngomong tuh selalu bikin kangen. Oke Teh, lanjut kita pertanyaan nih Teh. Udah banyak banget yang udah dengar. Pertanyaan pertama ya Teh dari Umapedia. Kalau pilihan ayah nggak cocok sama ilmu parenting, ibu baiknya nerimo aja atau gimana Teh komunikasinya biar ayah nggak mutung? Aduh. Itu siapa gak sesuai sama parenting itu kata siapa? Ayo kata siapa? Ayo. Nah, jadi sebetulnya jadi ada beberapa hal yang memang harus ini masalahnya. Ketika ibu sudah banyak belajar parenting dan ayah tidak ikut belajar parenting, ini yang terjadi gitu ya. Gap pengetahuan, gap sosial dan segala macam. Terus apa yang harus kita lakukan? Pertama, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita sadari dulu ya, kita ikhlas dulu dong suami kita sebagai leader kita ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu boleh memberikan saran. Jadi, tadi saya katakan boleh memberikan saran dengan cara bertanya kembali. Kenapa ayah memilih ini? Kenapa nggak lebih baik ini? Tanya alasan-alasannya di baliknya apa. Sampai kita merasa iya ternyata betul. Atau misalnya sampai menemukan kata sepakat. Kemudian yang selanjutnya ini komunikasi ya. Komunikasi produktif juga harus belajar di sini. Kita harus melakukan komunikasi produktif dengan baik. Kemudian ketika misalnya suami sudah belajar parenting, jangan sampai terjadi begini. Istrinya belajar parenting ke Ustadz A, suaminya belajar parenting ke Ustadz B. Bertentangan nih yang dua, beda gitu ya, beda pendapat. Terus ketemu di rumah, akhirnya kelahi nih dua-duanya, karena beda pendapat. Si suami bilang A, si istri bilang B, ini udah kacau nih. Terus bagaimana sebaiknya? Jadi sebaiknya ketika misalnya suami sudah ikut parenting, istri ikut ke tempat parenting suami. Ke tempat yang sama ya? Di tempat yang sama. Jangan berbeda gitu. Itu kan akan membingungkan. Jadi kalau bagus lagi, istri nggak usah ikut parenting, udah diem aja, serahkan aja sama suami. Itu bagus lagi, itu yang malah lebih bagus gitu. Itu sebetulnya begitu. Jadi memang komunikasi produktif di sini sangat dibutuhkan. Kemudian kita juga harus mencari alasannya, sehingga kita menjadi paham apa alasannya dan segala macam. Kita boleh kok memberikan saran, tapi dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik. Gitu ya. Oke, lanjut ya Teh. Yang berikutnya dari Nur Salim. Ada sebuah kasus, Bun, sosok ayah toksik yang sudah menghilangkan kewibawaannya di mata anak-anak. Peran ibu seperti apa? Aduh, berat nih Teh, ayah toksik Teh, Masya Allah. Gimana sih toksik? Maksudnya toksik itu yang seperti apa? Contohnya toksik? Aduh,
Kadang kan Ya, ya ini mungkin contohnya dulu, contoh kasusnya dulu. ditambahkan lagi, diperjelas lagi ya Mbak Leli. Toksiknya seperti apa ya? Gimana tuh Teh? Aduh. Misalnya contoh misalnya begini. Katakan misalnya ayahnya suka main tangan. Katakan misalnya ya, ayahnya suka main tangan. Nah, itu udah kacau ya. Atau misalnya ayahnya suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, misalnya kata-kata kasar. Bagaimana cara membalikannya? Oke, kalau begitu ini perlu diskusi antara apa namanya? Suami dan istri. Ngobrol berdua. Ini maunya gimana kita? Kita mau lanjut atau enggak gitu ya. Ini memang harus dibicarakan dulu tentang hubungan mereka berdua dulu. Mau berubah atau enggak? Kalau enggak, kembalikan saya kepada wali saya yang asli. Kita bisa meminta hal seperti itu kalau misalnya itu sudah toksik ya, itu sudah merusak misalnya masalah apa kekerasan dan segala macam, karena itu kan sudah di luar ya. Kita harus bicara lagi, kita perbaiki dulu hubungan suami istri. Perbaiki dulu hubungan suami istri, baru bisa perbaiki hubungan kepada anak-anak. Nggak bisa enggak gitu. Setelah itu baru, karena yang ngomongnya respect itu terjadi ketika semuanya menjaga harga dirinya masing-masing, menjaga wibawanya masing-masing di dalam keluarga. Ayah menjaga wibawanya sebagai seorang ayah, bunda menjaga wibawanya sebagai seorang bunda gitu ya. Dan anak-anak pun sama gitu. Akhirnya bisa saling apa namanya? Bisa saling berjalan satu sama lain harmonis. Tapi kalau misalnya salah satu tidak berjalan dengan baik, ya nggak bisa gitu. Hal seperti ini tuh nggak akan bisa berjalan kalau yang satu ada yang rusak. Jadi benerin dulu ini yang rusak gitu. Ini mau gimana kita gitu? Mau lanjut atau enggak gitu? Dan kita sebagai perempuan itu jangan merasa insecure atau merasa rendah ya. Merasa rendah, kita ngerasa aduh aku kan apa namanya, ini yang terjadi apalagi mohon maaf di masyarakat Jawa gitu ya, yang apa namanya, yang terini dengan adat, terhubung dengan adat, bahwa suami itu harus didahulukan. Suami memang dari beberapa sisi memang harus seperti itu, akan tetapi yang namanya apa namanya, kita pun manusia yang punya hak-hak asasi yang sama lah katakan gitu. Jangan sampai kita misalnya kayak suami main tangan itu kayaknya biasa banget gitu ya. Terus misalnya suami ngomong kasar atau ngata-ngatain dengan kalimat-kalimat yang merusak itu biasa banget, itu nggak boleh gitu. Kita nggak boleh terima dengan hal seperti itu, karena di apa namanya, di dalam Al-Quran pun dikatakan apa namanya, tidak boleh memukul istri. Ini nggak boleh loh memukul istri, dan tidak boleh juga mengata-ngatai dengan kata-kata kasar gitu ya. Memukul itu ada aturannya. Ketika istri ini diketahui melakukan sebuah kesalahan yang besar, itu yang berat ya, kesalahan yang berat yang memang sudah ada saksi-saksinya juga, dan memukulnya pun tidak boleh menyakiti. Memukulnya itu nggak boleh sampai memar, nggak boleh. Dan sebelum itu harus dipisah dulu kamar tidurnya gitu kan, dipisah ranjang dan segala macam. Jadi ada aturan-aturannya gitu, tidak boleh sembarangan. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, kita boleh kok seperti itu. Jadi Ini perbaiki dulu hubungannya berarti. Oke. Ini dijawab Teh sama Mbak Leli. Toksiknya adalah ibu ayah tinggi, diktator, kata-kata membuat percaya diri anak luntur, dan ini kasus di sekitar, dan ini keluhan datang ke pribadi saya. Nah, gimana tuh Teh? Iya, itu memang harus diperbaiki dulu si ayahnya ya, diperbaiki dulu, apa namanya, egosentris yang kelewat batas sebenarnya, karena mungkin dulu waktu kecil egosentrisnya tidak tuntas, di usia di bawah 7-nya itu tidak tuntas, sehingga akhirnya baru meledak sekarang. Itu bisa terjadi Mbak. Makanya kita sebagai orang tua ya, jangan sampai menekan egosentris anak itu. Jangan sampai, oh jangan, kamu nggak boleh gini. Nggak apa-apa, biarin keluar di usia di bawah 7 itu, biarin keluar agar tidak begini jadinya. Ini salah satu akibat dari egosentris yang tidak keluar di masa kecil. Akhirnya egonya tuh terlalu sosiabilitasnya tidak tumbuh karena egosentrisnya tidak puas gitu. Terus bagaimana caranya? Perbaiki dulu si ayahnya ini. Harus dibenerin dulu memang si ayahnya ini, harus disadarkan ya, diberikan kesadaran. Akan tetapi hal-hal seperti ini memang tidak bisa disadarkan oleh perempuan, oleh istrinya. Seharusnya penyadaran tentang hal ini itu muncul dari orang yang disegani oleh si ayah.
si laki-laki, apakah itu guru agamanya, atasannya, bosnya, temannya gitu ya, itu akan lebih baik dibanding keluar dari istrinya. Jadi sang istri misalnya ini kejadian sama suami istri misalnya ya, sang istri bisa minta tolong nih sama misalnya guru agama gitu, atau minta tolong sama siapa untuk memberitahukan kepada suaminya. Karena kalau misalnya yang memberitahukan istri, yang terjadi adalah ego suami itu turun. Itu nggak bisa kita ngomongin segitu itu apa nggak boleh lo ayah itu nggak boleh gini itu tuh nggak baik gitu. Harga diri seorang ayah itu turun kalau diomongin sama istrinya, jatuh gitu merasa nggak dihormatin, bener gitu. Jadi gimana caranya kita minta tolong sama orang lain untuk memberitahukan hal ini, untuk mengingatkan hal ini, atau misalnya ya ada banyak cara lah ya, kita nyetel kajian tentang itu atau baca buku tentang itu atau bagaimana gitu ya, yang pasti bukan kita secara langsung yang memberitahukan gitu. Jadi kalau untuk menyadarkan hal ini ada teknik-teknik tertentu memang hal ini. Waduh, teman-teman bakal kangen lagi nih sama Teh Rima, bakalan lagi nih. Kadang gini ya Teh, kita tuh mungkin dulu kali ya, pendidikan zaman dulu tuh, anak laki tuh nggak boleh masuk dapur gitu kan, anak laki tuh nggak boleh perempuan. Mungkin ada apa sih namanya, kayak semacam spesifikasi pekerjaan gitu kali ya Teh. Itu sebenarnya gimana nih Teh? Kan sekarang kita sudah mulai oke lah, kita nih ibu-ibu milenial yang mau memutus rantai itu gitu Teh. Nah ini kita harusnya bagaimana nih Teh untuk mencontoh ayahnya dulu atau anaknya langsung kita bilangin nih? Jadi sebetulnya begini, kalau masalah mainan di usia 0 sampai 6 pisahkan dulu, karena mereka belum bisa memilah. 0 sampai 6 itu tetap pisahkan gender ya. Anak laki-laki dengan mainan laki-laki, anak perempuan dengan mainan perempuan. Karena memang di usia 0 sampai 6 ini laki-laki dan anak-anak ini harus tahu betul perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Gender ya. Oke, pisahkan dulu gender. 7 sampai 10 masih dipisahkan, walaupun sudah mulai diperbolehkan memperkenalkan misalnya masak ya, anak laki-laki diajarin masak itu sudah boleh. Karena tuh chef itu kebanyakan laki-laki nggak ada perempuan ya. Pekerjaan chef itu berat buat perempuan, susah. Jadi kayak misalnya betul, kayak mencuci baju, memasak, terus kemudian beres-beres, itu laki-laki pun harus bisa. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka keterampilan hidup. Bukan dalam rangka gender, tapi dalam rangka keterampilan hidup. Kamu harus bisa masak, kenapa? Karena suatu saat kamu akan hidup mandiri. Kita kasih tahu, kita kasih preambul dulu. Nah, kamu belajar masak ya. Kenapa kamu harus belajar masak? Karena suatu saat kamu akan pergi dari rumah ini, kamu akan pergi merantau, kamu akan pergi mandiri dan segala macam gitu. Akan ada saatnya kamu dewasa nanti kelak, kamu akan harus bisa memasak masakan yang suka. Gitu. Jadi ajari masak gitu ya. Kemudian masak segala macam itu dalam rangka keterampilan hidup itu tadi. Jadi nggak ada masalah, sudah mulai boleh diperkenalkan, tapi dalam rangka keterampilan hidup. Kemudian nanti kalau misalnya ternyata ada anak laki-laki yang lebih suka baking, menghias kue gitu ya, dibandingkan bela diri, itu bagaimana gitu. Boleh nanti di usia 10 tahun ke atas, itu 10 tahun ke atas itu kan saatnya fitrah bakat sudah mulai berkembang. Itu sudah masuk ke ranah bakat. Tuh, jadi ketika 10 tahun ke atas sudah masuk ke ranah bakat, itu sudah boleh diperkenankan. Akan tetapi kita tetap di sini fitur seksualitasnya tetap harus dijaga. Yang misalnya 7 sampai 10 itu anak laki-laki dekat sama ayahnya, sampai mengidolakan ayahnya, sampai mengatakan ayahku adalah hero gitu ya. Ayahku pahlawanku, itu indikatornya itu di usia 7 sampai 10. Anak perempuan didekatkan sama bundanya, walaupun misalnya secara fitrah bakat nanti anak perempuan ini ternyata lebih suka pada IT misalnya gitu ya, itu pun nggak ada masalah, tapi tetap fitrah femininitasnya, fitrah keperempuannya tidak boleh hilang. Bolehlah jadi IT, tapi IT yang lemah lembut misalnya gitu ya, penuh cinta, penuh perasaan, itu nggak ada masalah gitu. Bolehlah laki-laki jadi seorang baking gitu ya, seorang koki gitu, seorang chef gitu misalnya laki-laki, akan tetapi yang tetap perkasa, tetap hebat, tetap gagah gitu. Boleh jadi chef tapi tetap gagah, tetap maskulin.
bukan chef yang melambai gitu. jadi seperti itu tetap fitrahnya tetap dijaga gitu. Tapi kalau masalah bakat itu nanti bisa menyesuaikan, masalah profesi dan segala macam bisa apa namanya menyesuaikan. Iya, oke. Begitu. 1 jam sudah, dari belum hujan deras sampai hujan berhenti. Aduh, kayaknya udah pengen selesai teh. Masih pengen lagi. Nah, ini mungkin teh satu pertanyaan terakhir dari Mbak Leli tadi, menyambung pertanyaan yang tadi. Kalau boleh minta penjelasan lagi tentang parenting Siti Hajar, itu ada nggak bukunya teh? Bukunya ya, saya belum nemu sih ya bukunya. Banyak baca Al-Quran aja. Di siroh-siroh Nabi kadang ada ya, ada beberapa siroh yang memang ada khusus buku yang membahas tentang apa namanya Nabi Ibrahim itu ada. Paling baca di situ di buku siroh. Ikuti kajian salah satu ustadz. Ted, nggak boleh di sini Ted gitu. Nah itu beliau banyak apa namanya banyak membahas tentang apa namanya parenting gaya Nabi Ibrahim ya. Iya, oke. Nanti waktu itu nggak boleh di sini Ted. Nanti chat aja di kolom komen, nanti untuk itu DM aja sama Teh Rima gitu ya. Aduh, memang kompleks ya Teh urusan ayah dan bunda ini ya. Dimulai dari kita memilih pasangan juga mungkin ya Teh. Karena apa namanya waktu masih ta'arufan, masih PDKT nggak kelihatan gitu. Atau kadang niat kita menikah itu karena pengen memperbaiki salah satu dari keduanya gitu ya. Tapi memang rumah tangga itu nggak bisa begitu ya Teh. Rumah tangga itu ya memang tenang aja, orang itu berkembang kok. Orang itu berkembang, selalu berkembang. Selalu punya apa ya? Punya kesempatan untuk berubah. Jadi jangan takut lah, nggak usah khawatir. Jadi ada pepatah yang mengatakan begini. Orang baik itu punya masa lalu. Orang jahat itu punya masa depan. Tiap orang jahat selalu punya masa depan. Dan orang baik itu punya masa lalu yang mungkin kita nggak tahu. Jadi kayak gitu deh. Nggak usah khawatir. Gitu. Khawatir ya, aduh kompleks banget memang kalau ngomongin rumah tangga gitu ya. Dan alhamdulillah banget kita di sini diwadahi oleh ibu profesional, kemudian sekarang dari Bunda Saliha juga ya, dari kelas Bunda Saliha banyak bermunculan tim-tim baru gitu kan ya, keluarga pembaharu termasuk Gria Cita, tim Asik yang Masya Allah sangat membantu sekali untuk kami para ibu-ibu muda ibu muda untuk belajar parenting lebih, kemudian memposisikan diri, itu yang paling penting ya Teh, bagaimana peran istri terhadap suami, kemudian bagaimana peran kita perempuan sebagai individu, sebagai ibu nantinya, dan harus seperti apa gitu ya Teh. Oke Teh Rima, terima kasih banyak sudah mampir di rumah. Terima kasih. Masih banyak nih teman-teman yang bakalan nagih, dan semakin sore ternyata makin banyak yang nonton Teh, Masya Allah. Oke Teh, di menit terakhir Teh, statement Teh. Oh, closing statement. Ini agak-agak tutut gitu, suaranya tutut menghilang, banyak yang hilang. Oke deh. Jadi sebetulnya sebagai seorang perempuan, fitrah kita adalah mendorong suami kita menjadi supporter asik gitu ya bagi suami kita, agar suami kita itu asik di posisinya sebagai pengemudi, sebagai sopir, sebagai orang yang menentukan langkah ke depan dari keluarga kita. Kita sebagai ibu, peran kita adalah sebagai seorang supporter yang memberikan semangat, yang mendorong, yang membuat suami kita menjadi lebih percaya diri ya. Kemudian yang memberikan kehangatan kepada anak-anak kita. Peran ibu itu sebetulnya sangat penting sekali dalam sebuah keluarga. Peran ibu itu berada di dalam hatinya sebagai limpahan kasih sayang, kemudian kelembutan dan pelarian gitu ya. Jadi ketika anggota keluarga ini sedang gersang, sedang bingung, sedang galau gitu ya, ibu tempatnya. Mereka akan lari kepada bundanya. Mereka akan lari kepada suami kita akan lari kepada istrinya. Ini tempatnya bunda. Bunda itu perannya seperti itu gitu ya. Yang memberikan apa ya? Rangkulan kehangatan agar keluarga ini selalu berjalan harmoni.
Tapi bagaimana caranya agar kita bisa selalu memberikan kehangatan tersebut? Bagaimana caranya kalau kita misalnya selalu sibuk dengan apa ya, kita habis, kita stres gitu. Ibu itu makanya nggak boleh stres, ibu itu harus selalu bahagia, ibu itu jangan terlalu terbebani, ibu itu jangan terlalu ambil semua tanggung jawab ke tangan ibunya. Itu yang akan membuat ibu stres. Ibu itu jangan terlalu sibuk dengan rutinitas, dengan semua hal yang sama dan berulang-ulang, itu akan membuat ibu stres. Ibu tuh jangan terlalu ambil banyak tanggung jawab di rumah. Karena tanggung jawab yang besar itu kembalikan kepada suami kita, kembalikan kepada yang berkewajiban untuk mengambilnya. Sehingga apa? Sehingga ibu punya hati yang luas, hati yang lapang untuk memberikan support, memberikan kasih sayang dan kelembutan kepada seluruh keluarganya. Insya Allah nanti ketika ibu sudah menjadi ibu yang baik, ibu yang tenang, ibu yang berbahagia, kebahagiaan ini, keharmonian ini akan diberikan kepada seluruh keluarga. Begitulah kurang lebih. Aduh, terima kasih banyak Teh Rima sudah memberikan hujan ilmu pada sore hari ini. Terima kasih juga pada teman-teman Sobat Asik yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah kita obrolkan pada sore hari ini membawa manfaat untuk kita pribadi dan keberkahan untuk Teh Rima tentunya ya, yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, karena sudah 1 jam nih kita berbincang-bincang gitu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di Jumat yang akan datang di Talk Asik berikutnya. Tapi dengan siapa bintang tamunya masih rahasia ya. Jadi jangan lupa obrolan paling asik dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan. Karena jadi ibu, diasikin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Teh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.